Oke, baik Sobat Pejuang Nip ya. Masih semangat teman-teman? Oke, berikutnya saya akan berbagi informasi terkait beberapa soal terkait farmasi klinis ya yang perlu teman-teman TTK dan apoteker ketahui ya. Ini ada soal dan jawaban dan mudah-mudahan soal dan jawaban ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami lagi seperti apa gambaran soal SKB nantinya. Oke, mari kita simak bersama. Ya. Di sini udah ada 4 kolom ya, ada kolom soal, ada kolom pilihan, ada jawaban, dan juga ada kolom pembahasan ya. Mungkin saya akan perbesar dulu, biar kita fokus dulu ke kolom soalnya ya, di sini. Di bawah ini merupakan cara atau teknik evaluasi yang dapat dilakukan untuk evaluasi perencanaan obat adalah sebagai berikut, kecuali, nah, saya perbesar dulu ya ukurannya ya, kecuali, oke. Jelas ya teman-teman ya. Nomor satu, di bawah ini merupakan cara atau teknik evaluasi yang dapat dilakukan untuk evaluasi perencanaan obat adalah sebagai berikut, kecuali A. Analisis ABC, B. Pertimbangan kriteria Venn, nah C. Kombinasi ABC dan Venn, D. Pembuatan daftar obat fast moving, atau E. Analisis Pareto. Dan jawaban yang benar adalah D ya, pembuatan daftar obat fast moving. Nah teman-teman, nanti pada saat mengerjakan soal hati-hati, selalu teliti dalam membaca soal ya. Perhatikan, kalau ada kata kecualinya, berarti ada 4 jawaban yang benar gitu ya. Dari A sampai E, ada 4 yang benar, ada 4 yang sesuai dengan narasi soal, dan 1 tidak sesuai dengan narasi atau berita yang ada pada soal. Nah, di sini yang tidak sesuai, yang tidak masuk dalam teknik evaluasi rencana obat, pengadaan obat adalah, nah, D. Pembuatan daftar obat fast moving. Mengapa demikian? Kita lihat pembahasannya ya. Menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 terkait standar pelayanan kesehatan di rumah sakit, teknik evaluasi yang dapat dilakukan untuk evaluasi perencanaan obat adalah, nih kita lihat, yang pertama analis ABC untuk evaluasi aspek ekonomi. Nah, yang kedua pertimbangan kriteria Venn untuk evaluasi aspek medik atau terapi. Yang ketiga kombinasi ABC dan Venn, dan yang keempat revisi daftar obat. Markus, kenapa ada muncul analisis Pareto tapi jawabannya benar? Nah, analisis ABC itu juga sering dikenal dengan nama lain analisis Pareto. Bagaimana teman-teman, jelaskan? Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini, kecuali pembuatan daftar obat fast moving ya, harusnya itu bukan pembuatan daftar obat, tetapi revisi daftar obat. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Berikut adalah kelompok obat high alert, kecuali, nah ini yang pertama, obat yang terlihat mirip dan kedengaran mirip ya. B. Elektrolit konsentrasi tinggi. C. Obat keras. D. Obat-obat sitostatik. Atau E. Obat lasa. Ada yang bisa bantu jawab? Oke. Jawabannya C ya teman-teman ya. Kenapa jawabannya C? Kita lihat di pembahasannya. Menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 terkait standar pelayanan kesehatan di rumah sakit, kelompok obat high alert dapat dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip ya. Nama obat, rupa dan ucapan mirip atau norum, atau yang dikenal dengan istilah look alike, sound alike atau LASA ya. Yang kedua, elektrolit konsentrasi tinggi, misalnya kalium klorida 2 mg per mili, atau yang lebih pekat, kalium fosfat natrium klorida lebih pekat dari 0,9%, dan magnesium sulfat lebih pekat ya. Nah, dan yang ketiga adalah obat-obat sitostatik. Nah, di sini kenapa nih obat LASA sama obat yang pilihan A sama E itu benar? Nah, karena emang pengertiannya sama ya. Yang salah, jawaban yang salah di sini adalah obat keras ya. Itu adalah kelompok obat high alert, kecuali ya, berarti obat keras bukan merupakan obat high alert. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa obat high alert adalah obat apa? Obat-obat yang perlu diberikan perhatian secara khusus dengan penandaan berupa stiker merah dengan tulisan high alert, dengan tujuan agar obat-obat tersebut diperhatikan secara khusus agar terhindar dari risiko kesalahan dalam penggunaan obat, dan bisa meminimalisir risiko kejadian reaksi obat yang tidak diinginkan. Oke, teman-teman? Nah, misalnya di sini muncul obat narkotika. Obat narkotika masuk golongan LASA bukan? Jawabannya masuk ya teman-teman ya. Obat narkotika seperti morfin, pepidin gitu ya, fentanyl gitu ya. Dia masuk dalam kategori obat high alert ya teman-teman. Oke, kita lihat nomor 3. Di bawah ini merupakan hal yang dapat menjadi pedoman perencanaan obat, kecuali A. Anggaran yang sumber dari donasi, B. Sisa persediaan,
C. Data pemakaian periode yang lalu. D. Waktu tunggu pemesanan. Atau E. Prioritas. Penetapan prioritas. Nah, jawaban yang tepat adalah A ya. Ini soal yang saya bikin ini rata-rata pakai narasi kecuali ya teman-teman ya. Di sini pembahasannya. Menurut Permenkes 72 tahun 2016 terkait standar pelayanan kesehatan rumah sakit, mengenai pedoman perencanaan harus mempertimbangkan A. Anggaran yang tersedia. B. Penetapan prioritas. C. Sisa persediaan. D. Data pemakaian periode yang lalu. E. Waktu tunggu pemesanan. Dan F adalah rencana pengembangan. Ini sebenarnya untuk data-data ini biasanya akan ada soal ya, soal yang akan mengarahkan kita bagaimana menghitung rencana penggunaan obat. Jadi di sini jawaban A, anggaran yang bersumber dari donasi itu tidak tepat ya teman-teman ya. Nah, karena kata kuncinya itu pertimbangan anggaran yang tersedia. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 4 ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi adalah, nah ini nggak pakai kecuali ini teman-teman, hati-hati ya. A. Bahan baku obat. B. Bahan berbahaya harus menyertakan material safety data sheet. C. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar. Dan D. Masa kedaluarsa atau E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi ya. Jawabannya adalah E ya teman-teman ya. Menurut Permenkes 72, di sini dikatakan bahwa yang harus diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai adalah A. Bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa. B. Bahan berbahaya harus menyertai material safety data sheet. C. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar. Atau E. Masa kedaluarsa atau expiry date harus tertera. Itu harus diperhatikan. Nah, jadi di sini jawaban A, B, C, dan D itu benar ya. Kunci jawabannya E. Jelas ya teman-teman, saya pengen berbagi sedikit terkait material safety data sheet. Jadi MSDS ini biasanya diletakkan berdekatan dengan penyimpanan bahan berbahaya beracun ya. Nah, dan MSDS ini berisi terkait nama bahan, list nama bahan berbahayanya, dan bagaimana penanganan ketika terjadi tumpahan ataupun ketika terjadi kesalahan penggunaan pada bahan berbahaya ini. Jadi MSDS ini merupakan dokumen atau informasi yang harus tersedia ketika di ruangan penyimpanan kita tuh ada B3-nya. Oke teman-teman, itu singkat informasi yang bisa saya bagikan. Nah, nomor 5, masa kedaluarsa atau expiry date minimal untuk pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu sesuai yang ketentuan adalah A. Minimal 1 tahun, B. Minimal 1,5 tahun, C. Minimal 2 tahun, D. Minimal 4 tahun, atau E. Maksimal 3 tahun. Dan jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman ya. Masa kedaluarsa minimal itu adalah 2 tahun. Jadi misalnya sekarang tahun 2021 akhir tahun ya, maka minimal kita itu menerima barang yang expire-nya 2023. Oke teman-teman ya, atau lebih bagus lagi di awal 2024 ya. Oke. Di sini dikatakan bahwa masa kedaluarsa expiry date minimal 2 tahun, kecuali ini ada kecualinya teman-teman untuk sediaan farmasi, alkes, BMHP yang digunakan secara rutin ya, dan memang masa berlaku atau ED-nya itu tidak panjang, misalnya vaksin ya. Jelas sekali vaksin ini biasanya memiliki masa ED yang tidak terlalu panjang atau regensia atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pada kondisi tertentu, sekalipun barang atau obat tersebut atau BMHP tersebut sudah ditandai stiker kuning atau yang mungkin 3 atau 6 bulan lagi akan ED, nah masih bisa kita adakan kalau misalnya itu dalam kondisi mendesak dan benar-benar dibutuhkan ya. Saya berikan contoh, misalnya dalam kondisi di suatu rumah sakit ya, dia tiba-tiba membutuhkan anti bisa ular ya, Biosafe misalnya ya, anti bisa ular. Dan ternyata ketersediaannya itu memang sangat terbatas, dan yang ada pun itu sudah mendekati ED gitu, 3 bulan atau 6 bulan lagi. Apakah obat ini masih bisa kita adakan? Jawabannya bisa ya. Selagi obat tersebut belum expire date, obat tersebut masih digunakan asal dalam kondisi tertentu ya, memang benar-benar dibutuhkan. Itu salah satu contohnya. Nomor 6. Berikut adalah kriteria pemilihan obat untuk masuk formularium rumah sakit kecuali. Nah ini menarik nih soal obat-obat yang masuk kriteria untuk formularium rumah sakit kecuali ya. A. Mengutamakan penggunaan obat generik. B. Memiliki rasio manfaat risiko atau benefit risk ratio. Nah, ini ya. Yang menguntungkan penderita atau pasien. Yang ketiga C. Maaf.
C. Praktis dalam pemasaran dan pemusnahan. D. Mutu terjamin termasuk stabilitas dan bioavailabilitas atau yang menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. Ya, saya balik lagi ya. Berikut adalah kriteria pemilihan obat untuk masuk formulir rumah sakit kecuali, ada yang bisa bantu jawab? Ya, tepat ya jawabannya C ya. Praktis dalam pemasaran dan pemusnahan ya. Masa praktis dalam pemasaran dan pemusnahan itu masuk dalam kriteria obat formasi? Nah, di sini kita lihat ya. Yang tepat itu kata kuncinya praktis dalam penyimpanan dan penggunaan atau penyimpanan dan pengangkutan, penggunaan dan penyerahan ya. Jadi tidak ada pemusnahan. Kalau pemusnahan kan rata-rata praktis ya teman-teman ya. Mungkin itu saja soal dan pembahasan yang bisa kita bahas bersama hari ini. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Salam sukses dan semoga teman-teman lancar sampai dapat nih. Amin. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Purap Official.